produknya sabun ya. Kan sabun itu merupakan kebutuhan pokok setiap orang gitu. Gimana ya kalau kita mandi nggak pakai sabun, saya pikir. Nah, orang tua, orang muda pakai sabun, orang kaya, orang miskin pakai sabun, orang sehat, orang sakit pakai sabun. Bahkan kita sampai innalillahi, kita harus pakai sabun gitu. Kalau mau jalanin sesuatu juga minta doa. Doanya gini ya, ya Allah, kalau memang bisnis ini engkau ridho, kasihlah aku permudah. Tapi kalau memang bisnis ini memang engkau nggak ridho, kasihlah penghalang secepatnya. Jadi aku nggak sia-sia menghabiskan waktu. Itu aja di awal. Nah, kemudian apa yang harus saya lakukan? Otomatis yang pertama udah doa, pasti itu ada kerasa lah nanti gimana ya, sehari dua hari gitu. Nah, itu aura positif itu hadir, aura positif itu hadir. Nah, begitu hadir yang saya lakukan apa? Karena kalau di network itu kan artinya sistem jaringan. Berarti kita harus membangun yang namanya jaringan dulu. Kita harus membangun fondasi. Jadi di sini kita membangun satu kerajaan bisnis. Jadi artinya satu kerajaan bisnis itu di mana kita satu saat sasarannya itu bukan bekerja mencari uang, tapi uang bekerja buat kita. Gitu. Nah, jadi karena di sini harus membangun jaringan, jadi fondasinya ini harus kuat benar. Gitu. Jadi kalau fondasi itu udah kuat, jadi gedungnya akan naik setinggi apapun, insya Allah akan kuat. Jadi makanya yang dilakukan pertama sih pemain network itu harus cari dulu daftar nama. Jadi saya ambil buku, ya udah nenek-nenek ini ambil buku, catat lagi, catat minimal 100 100 saya catat. Nah, dari 100 itu dipilih dulu 10 yang paling utama. 10 yang paling utama, kalau saya ya nasihat buat saya paling nggak mau langsung share-share banyak-banyak. Karena saya sendiri nggak suka di-share banyak-banyak, pasti muntah net gitu. Nah, jadi yang pertama itu kalau bisa main telepon aja. Nah, main telepon, apa yang kita telepon, karena orang kalau di telepon itu jauh lebih enak daripada di chat. Tapi kalau nggak bisa di chat. Nah, waktu di telepon itu, ya kita harus cari yang namanya hot button-nya. Gitu. Hot button-nya apa ya? Jadi jangan orang lagi yang patah hati, kita langsung tawarin yang namanya sabun, dia nolak gitu. Jangan dia lagi berantem dengan istri dan suaminya, kita tawarin, jangan. Jadi hot button itu kita tanya dulu apa kabar gitu ya kan. Nah, dia paling senang kalau ditanya apa kabar anak-anak gitu. Nah, kalau bisa dipuji-puji dikit lah gitu ya. Nah, kemudian apa kegiatan suami sekarang, apa kegiatan sekarang. Nah, dari situ nanti akan kelihatan kira-kira ada masalah apa gitu. Kalau memang dia punya masalah di rumah tangga, ya kalau bisa kita ikut ikut merasakan oh gimana ya gini 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 gini. Nah, kalau misalnya dia memang punya masalah yang sangat begitu besar, jangan dulu ditawarin sabun. Nah, itu nanti jadi waiting list. Nah, kalau yang kedua, kita tanya lagi misalnya dia masalahnya apa? Ya masalah apalah kalau sekarang nih, ya masalah ekonomi lah, cari uang susah, ya kan? Nah udah dapat uang nggak ada artinya, aduh stres lah gitu. Nah kalau udah begitu, makan deh tahu hidup-hidup gitu ya dalam hati ya. Nah oh gitu ya gitu. Nah jadi kalau diajak ngomong gitu, ini kita udah ini bagian ini makananku. Insya Allah kalau udah begitu ini bakalan bakalan join gitu ya. Nah jadi udah gitu kalau misalnya di telepon nggak bisa, baru di chat aja. Cara chatnya itu juga tanya tetap apa kabar dan luangkan waktu sedikit, jangan langsung share-share video gitu deh. Karena orang kalau di-share video, di-share foto, di-share gambar, ini udah langsung negatif, tapi tergantung ya orangnya masing-masing. Nah, setelah begitu, kita semua di sini mau bisnis ini niatnya apa dulu. Kalau niatnya itu memang bagus, lurus, insya Allah pasti diluruskan oleh sang pencipta. Satu syarat yang udah saya bilang tadi, satu harus punya yang namanya strategi. Jadi kalau apapun itu harus punya strategi. Apa strateginya? Nah, kita kan udah tahu ini ya, yang awal yang mau kita peroleh ini apa? Step by step dulu. Yang awal ini ruby, setelah ruby ini sapphire, setelah sapphire itu adalah emerald, setelah emerald diamond, double diamond, triple diamond. Kita pakai step by step. Ini bisnisnya murah, 270.000. Tapi kita boleh beli lebih dari satu akun, lebih dari satu titik. Jadi boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11. Saya tetap tawarin, ini ada bisnis, modalnya 3 juta, balik 30.000. Kita lihat bagaimana tatapan wajah dia. Kalau tatapan dia keningnya berkerutnya 12, eh bisa loh, bisa 9. Masih berkerut lagi, bisa 7. Berkerut lagi, bisa 5. Masih berkerut juga, bisa 3. Nah, kalau dia 3 memang masih bertahan, satu pun orang popo gitu loh. Nah, jadi makanya strateginya begitu, jangan dari yang rendah dulu ke yang tinggi, tapi yang tinggi dulu. Yang 11 dulu. Saya nggak 15, saya 11 saya dulu. Nah, 11. Nah, kita bisa lihat raut wajahnya. Rata-rata setelah kita beritahu, setelah kita kasih tahu, nah ini kita mau menuju kemana ini? Kita mau menuju ke Super Crown kan, saya bilang. Kita mau menuju ke Jakarta. Dari Medan ke Jakarta, boleh jalan kaki, bisa. Bisa naik motor, bisa. Bisa naik kapal laut, bisa. Bisa naik taksi, bisa.
Bisa naik apa? Bisa naik pesawat. Kalau bisa naik pesawat, kenapa harus naik kapal laut? Kalau bisa naik pesawat, kenapa harus naik taksi? Kalau bisa naik pesawat, kenapa harus naik mobil? Saya bilang gitu. Nah, jadi kalau dengan modal sebegitu, terus memang hasilnya lebih cepat, saya bilang. Nah, udah saya kalkulasi-kalkulan, nah begitu langsung kita pakai strategi juga bagaimana cara merekrut. Nah, cara merekrut juga punya strategi tersendiri. Mau mancing atau menjaring gitu loh. Nah, kalau mau mancing, boleh, ya kan? Harus cari lubuknya. Nah, kalau mau menjaring, nah itu biasanya yang kecil, yang sedang, yang besar itu bisa dapet gitu. Nah, jadi caranya ya, kalau mau mencari, menjaring, nah hasilnya lebih alhamdulillah. Saya pernah sehari itu dapat bonus 2.600.000 loh, bayangin coba. Berarti itu ngeri ya perinya ya kan. Nah, jadi hasil menjaring itu tadi. Jadi menjaring itu bagaimana? Contoh, misalnya nih, habis ini kan kalau di Medan namanya kepala lingkungan. Aku deketin ini Pak Habis ini. Karena Pak Habis ini pasti banyak warga gitu. Nah, kalau misalnya yang lain yang cewek siapa? Ketua wirid, ketua arisan. Nah, kepala sekolah banyak kan yang mau dijaring ini sampai nggak habis-habis ini. Jadi jangan bingung cari orangnya sebenarnya. Nah, kita datanginnya kepala sekolah PAUD. Tidak ada, minimal dia punya guru minimal 3 4. Nah, kita bilang dulu sama dia. Kepala SD negeri, kepala SMP, kepala sekolah SMA, dan kalau SMA itu kalau bisa tak murid-muridnya sekalian dijaring. Nah, itu kan lebih lebih sedap ya. Nah, itu sistemnya menjaring. Nah, kemudian kalau saya sih, kalau seandainya yang dilihat itu misalnya satu orang kaya, kedua orang sederhana, ketiga orang yang nggak punya. Nah tujuan kita apa? Tujuan kita ini ikut membantu program pemerintah memberantas kemiskinan. Nah, jadi ini adalah salah satu amal soleh dan amal jariah. Jadi kalau dia seandainya nggak punya duit, kalau dia seandainya miskin, nah bagaimana caranya? Kita jadikan dia dulu reseller. Jadi saya ketemu tukang Yakult, saya panggil nih tukang Yakult, Mbak, berapa itu Yakultnya? Belilah satu. Nah, langsung langsung tuh the point aja. Mbak, jualan ini berapa ya sehari untungnya gitu. Nah, untungnya kadang 100.000 katanya, 200.000, 300.000 gitu. Nah, mau nggak Mbak jualan sabun? Saya bilang, ini ada jual sabun gitu. Nah, ini satu box untungnya 105.000. Kalau Mbak mau jual, ya saya bilang, ini untungnya untuk Mbak. Modalnya kembaliin ke saya bilang. Nah, terakhir dia jual satu hari, 2 hari bisa laku satu box. 2 hari bisa laku satu box, saya kasihkan yang 105-nya untuk dia, yang 270 untuk saya. Kebayang nggak? Dia 3 hari, 6 hari udah jual 3 box. Berarti dia udah dapat 315.000. Saya tanya, saya jelasin, mau nggak Mbak itu jadi member? Saya bilang, mau lah. Nah, begitu dia jadi member, dia dapat keuntungan jualan, dia dapat lagi dari sistem. Waduh, dia itu berkaca-kaca loh. Dia berkaca-kaca bilang terima kasihnya nggak cukup sekali gitu. Nah, ini adalah salah satu kalau memang dia orang yang nggak mampu. Tapi kalau seandainya dia memang nggak mampu, tapi dia mau bekerja, ini pantas kita akan bantu dan tolong. Ini merupakan salah satu ujung tombak kita. Dan terus dibina, dibimbing, dibina, dibimbing, dibina, dibimbing. Nah, kalau memang dia orang kaya, nah orang kaya yang berduit, coba cara masuknya itu juga beda. Jangan dibilang, oh ini bisnis sabun, untungnya sekian. Kalau dia kaya, dia nggak peduli. Ah, apa sih untungnya 105.000? Gua aja sebulan dikasih 1 miliar sama suami gua gitu. Nah, jadi kalau dia orang kaya, masuknya beda. Bu, mau nggak Bu? Kita bikin amal amal jariah dengan keluarkan modal sini, kita membuka lapangan kerja. Banyak kali orang-orang di tetangga kita yang susah-susah, gimana, gini. Nah, insya Allah itu bisa berjalan karena kita ini kaya Bu, belum tentu saudara kita semua kaya. Kita ini senang, belum tentu tetangga kita senang. Nah, kalau Ibu misalnya mau cari orangnya, nanti saya bisa bantu carinya. Boleh juga ini nanti kita akan lakukan di pesantren atau gimana. Nah, ya Alhamdulillah insya Allah berjalan gitu ya, insya Allah berjalan. Nah, kalau kita nggak punya kenalan orang hebat, kita tolong cari teman kita, dia punya teman orang hebat. Kalau seandainya kita nggak punya teman orang kaya, teman kita, temennya temennya, pasti ada orang kaya gitu. Nah, jadi inilah strategi yang harus kita ambil, yang harus kita lakukan, bagaimana caranya menjaring. Jadi sebenarnya untuk menjaring itu tempatnya nggak kurang, tempatnya banyak banget. Cari aja mana sekolah dasar. Sekolah dasar itu maaf ya, itu seperti yang dibilang Bu Leli tadi, 250.000,
Nah, banyak kali sekolah-sekolah itu yang tenaga pengajarnya yang masih dibayar di bawah rata-rata. Nah, ini adalah salah satu amal amal jariah, amal soleh buat kita untuk bisa membantu program pemerintah menuntaskan yang namanya kemiskinan. Jadi benar-benar dengan melakukan ini saya punya rencana satu lagi ini bisa dilakukan dengan program UMKM. Kenapa? Karena program UMKM itu adalah program pemerintah di mana persyaratan UMKM itu produk dalam negeri, sudah BPOM, dan harga merakyat. Nah, kalau kita udah bikin lagi dengan yang namanya program UMKM, cari aja siapa pengurus UMKM. Banyak banget. Jadi sebenarnya sasaran kita ini banyak banget. Banyak banget sasaran kita. Jadi jangan terus, aduh susah, nyari orang begini susah, nyari orang begini susah. Sebenarnya enggak. Nah, cara untuk mengajak orang itu mungkin kita akan mengatakan sorry ya nggak pede atau segala macam. Jadi sebenarnya yang pertama syarat pertama itu harus diri kita sendiri dulu. Yakin nggak? Nah, kalau kita nggak yakin, tolong jangan ngajak orang. Pede nggak? Nah, kalau kita nggak pede, jangan ngajak orang. Percaya nggak? Kalau nggak percaya, jangan. Jadi untuk membangun ketiga ini, percaya diri, yakin, kemudian tidak ragu, pede, itu harus yang namanya harus haus, harus sering selalu merasa haus, harus sering merasa lapar, harus sering merasa rakus akan ilmu. Nah, jadi kalau kita sering merasa haus akan ilmu, lapar akan ilmu, rakus akan ilmu, nah insya Allah ini akan bisa pede. Jadi kalau misalnya kita akan menuju akhirat juga harus punya ilmu. Jadi makanya ada istilah dari Medan Cemerlang itu little knowledge is danger. Jadi orang yang punya ilmu sedikit itu berbahaya. Apalagi mau ngajak orang Medan ini gak gampang loh. Nah, orang Medan mau diajak ini, belum kita ngomong dia udah ngomong duluan. Dia udah ngomong duluan, alah barangkali itu gini gini gini. Jadi harus punya strategi. Strateginya apa? Gampang banget strateginya. Mulai sekarang harus diperbanyak senyum. Senyum aja, senyum diperbanyak. Itu adalah ibadah. Ya, nah Pak Abi kalau senyum kan tambah ganteng. Senyum. Jadi bertemu sama orang senyum dulu. Nah, dulu kan Ani tuh paling banyak senyum, apalagi dikenal dengan guru yang paling monster di sekolah. Saya dibilang monster loh. Nah, jadi makanya mau senyum itu susah. Apalagi kan untuk karakter orang itu kan kita harus tahu 4 karakter. Kalau dia sanguis, kemudian flekmatis, kemudian satu lagi koralis, satu lagi dia melankolis. Wah, kalau kita mau ngajak orang melankolis, berbui mulut kita ini pun susah gitu. Apalagi flekmatis, guru ya, flekmatis ya. Kalau guru itu kan flekmatis, dia nggak mau mendengar apa kata yang di luar sana. Pokoknya dia menurut dia benar gitu. Nah, jadi makanya kita harus paham. Jadi cara masuknya itu pun harus benar-benar tepat, tepat banget. Jadi kalau saya misalnya ketemu orang pertama itu, saya langsung bukan nanya bisnis nggak apa. Karena orang Medan itu kalau dibilang bisnis MLM kan udah negatif ya. Lalu saya cuma gini aja saya bilang, Mbak, Bu, Pak, di rumah pakai sabun apa? Nah, pasti dia bilang lah, inisialnya ini. Pak, Bapak pakai sabun itu ya, selama ini Bapak sifatnya konsumtif, beli, pakai, habis. Udah berapa puluh tahun Bapak pakai. Pak, mau nggak ganti sabun yang lebih bagus, tapi Bapak pakai, itu fungsinya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, begitu Bapak pakai, satu saat bisa gratis dan Bapak bisa menghasilkan uang, bahkan Bapak akan memperoleh pensiun abadi. Dia kan penasaran kalau ditawarin begitu. Sudah. Kalau dia udah nanya apa itu 90% closing. Nah, udah terangkan. Tapi makanya waktu menerangkannya itu saya bilang harus persiapkan tadi. Siapkan ilmunya. Ilmunya dari mana? Ikutin webinar. Nah, kalau misalnya tidak bisa kita menerangkan, sorong dia ke sini. Karena kita udah ada yang namanya bisnis kelas. Sorong, dibujuk, dijapri, dijapri. Karena kita nggak bisa sukses kalau kita nggak bisa membangun jaringan. Tidak akan bisa sukses. Ani tidak akan bisa dapat sehari 1 juta, sehari 900.000 kalau jaringan ini nggak bagus. Nah, jadi binalah jaringan itu, binalah jaringan, rangkullah jaringan itu, rangkullah member kita, ya, disayang-sayang member kita. Enggak apa-apa kita dimarahin dia, enggak apa-apa kita dicibir dia, enggak apa-apa dia dikatain. Nanti akhirnya dia akan memuji kita. Saya kalau ditelepon anak, bisa saya nggak angkat. Kalau tampil telepon saya nggak bisa angkat. Tapi kalau yang namanya guru saya, walaupun seusia anak saya, kalau dia udah telepon langsung diangkat. Karena kalau kita melawan sama guru kita, sampai kapanpun susah, pasti nggak bisa jalan. Makanya hormatilah guru kita, sekalipun guru Ani itu seusia anaknya. Nah, saya sangat respect sama beliau.
Jadi begitu ditelepon, angkat. Nanti kalau miss call, oh ini Pak Yusuf ini telepon apa ini, angkat. Nah, jadi guru itu bukan harus lebih tua dari kita. Ya, nah untuk lebih sukses lagi, untuk menjalani ini, siapapun kita semuanya harus dilepas dulu ini embel-embel, harus dilepas. Wah, gue orang kaya, nggak bisa, itu nggak bisa jalan. Dilepas dulu embel-embel. Wah, saya polwan, dilepas dulu. Wah, saya dokter, dilepas dulu. Nah, kalau ini udah dilepas embel-embel ini, kita akan membuka yang namanya pikiran ini. Ayo, bagaimana ya cara jalannya? Atau gimana ya cara jalannya? Strateginya bagaimana ya? Gitu. Nah, setiap member kita itu ada masukan, kita tangkap. Setiap member kita itu marah-marah, kita dengarkan dulu. Setelah dia marah-marah, dibiarkan sebentar, nah langsung ditanya gimana. Gitu. Nah, jadi artinya di sini benar-benar saling berkaitan. Member sama upline, upline. Jadi saya sebenarnya nggak suka dibilang upline. Saya lebih senang dibilang saya partner bisnis. Makanya saya senang dipanggil emak di sini. Karena emak itu adalah panggilan yang sangat-sangat memuliakan sekali. Antara hubungan emak sama anaknya. Walaupun anak saya ada yang usia 70 tahun loh. Nah, itu ada usia 70 tahun. Itu saya suruh panggil, Pak, Opung, panggil saya emak loh gitu. Jadi kata enak banget katanya. Ya, nah, jadi makanya saya bilang itu aja strateginya. Hauslah akan ilmu, laparlah akan ilmu, rakuslah akan ilmu, little knowledge is danger, itu harus tanda kutip. Ya, nah setelah kita tadi strateginya udah oke, actionnya tadi untuk misalnya kita mau bergerak, tiada hari tanpa action. Jadi kalau di Medan ini, kalau misalnya tidak menyeramkan ini, mungkin Ani masih belum pulang ke rumah ini. Cuman kan Medan menyeramkan begal ya. Jadi artinya di mana ada waktu luang, di situ dipakai. Di mana ada waktu luang, di situ dipakai. Di mana ada waktu luang. Jadi sistem Ani itu asal keluar rumah, asal nggak ketemu ayam sama kucing aja, asal ketemu manusia, pasti saya terkam. Ibu mau kemana? Ibu mau kemana? Dia pun terkejut-terkejut. Nggak kenal, nggak apa, ditegur-tegur ya. Apalagi tukang ojek kalau udah duduk, kasian banget ya. Nah, kita datengin aja. Pak, kira-kira hari ini udah berapa trip gitu. Nah, itu adalah satu peluang sih, satu peluang yang sangat luar biasa. Ya, saya ambil satu kata dari si Bill Gates ya. Kalau Anda terlahir susah, itu bukan salah Anda. Tapi kalau di hari tua Anda susah, itu murni salah Anda. Satu lagi mungkin dari Jack Ma, kita akan katakan, apapun yang kamu katakan, kalau kamu belum berhasil, orang akan menganggap itu kentut. Tapi kalau Anda sudah berhasil, kentut kamu pun akan didengarkan orang gitu. Karena tidak ada rintangan, makanya Anda optimis. Tapi optimislah, makanya segala rintangan Anda akan bisa atasi. Bukan berarti hal itu mudah, makanya Anda bisa. Tapi karena Anda bisa, hal itu akan menjadi mudah. Bukan karena hari itu indah, makanya bahagia. Tapi karena anda bahagia, setiap hari akan Anda merasa indah.